Horas semadi kita salubukna amanami inanami remaja na puso pulung nama dahoti parmingguan ganuk di bagas tadi di pasar butuh hatama pasu-pasuna nang hatana turita marhite parmingguan ta sadarion andora suo takuka parmingguan ta lahu pasara butuh hata marpanyang mahita. Amin. Keluarga yang dikasihi Tuhan, setiap kita patut bersyukur senantiasa atas segala berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, termasuk berkat kehidupan yang sedang berlangsung saat ini. Itu berarti kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita mesti dijalani dengan penuh penyerahan diri kepadanya, sebagai tanda bahwa kita menyerahkan diri kepadanya. Maka ibadah yang kita lakukan ini adalah suatu keharusan. Marilah kita memasuki ibadah Minggu Puasi Monogeniti hari ini dengan sukacita. Kita bernyanyi dari UPT nomor 2 ayat 3. Hukum Taurat yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Puasi Monogeniti hari ini diambil dari 1 Korintus 15 ayat 57 sampai ayat 58.
kita bersama-sama membacanya. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari UPND nomor 435 ayat 3. Epistel buat kita pada minggu ini tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 1 sampai ayat 5. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari UPND nomor 826 ayat 1. Untuk mendengar firman Tuhan, umat yang dikasihi Tuhan, kita satukan hasil dari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus.
Jemaat dikasihi Tuhan, kita sudah masuk pada acara Minggu Kuas Modernity dan nats khotbah untuk kita pada hari ini diambil dari Mazmur 42 ayat 1 sampai ayat ke-6. Mazmur 42 ayat 1 sampai ayat ke-6 saya membacakan. Beginilah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran bagi Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di manakah Allahmu? Inilah yang hendak dengan sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan beserta keluarga yang mengadakan ibadah di kediamannya masing-masing. Firman Tuhan menyapa kita mengenai pemazmur Daud. Di mana Allahmu? Inilah pertanyaan banyak orang ketika penderitaan yang tidak dapat diatasi berlangsung dalam kehidupan. Orang percaya ditantang untuk memperlihatkan kuasa Tuhan untuk mengatasi penderitaan itu. Namun penderitaan itu sulit diatasi oleh manusia itu sendiri. Pertanyaan ini bisa datang dari orang yang tidak percaya, tetapi datang juga dari orang yang percaya. Di manakah Allahmu? Kita orang percaya sungguh-sungguh tergantung pada Tuhan, tidak memberikan hidup kita sepenuhnya kepada penderitaan itu sendiri. Seperti kita alami pada saat ini, melalui penderitaan yang dialami oleh seluruh dunia, melalui COVID-19, kita mengetahui bahwa virus COVID-19 ini masih berada di luar kemampuan dan kendali kita. Dengan hal itu kita menyadari bahwa tidak semua hal yang dapat untuk kita kendalikan. Dalam suasana yang kita hadapi kini, kita orang percaya sepenuhnya tergantung kepada Allah, seperti seruan minggu ini. Tema minggu ini yaitu Minggu Kuas Modernity. Seperti bayi baru lahir, sepenuhnya tergantung kepada ibu yang menyusuinya. Pemazmur menggambarkannya seperti rusa yang merindukan sungai yang mengalir. Demikian jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Kerinduan orang percaya semakin tinggi untuk boleh datang kepada Allah. Kita sepenuhnya bergantung kepada Allah seperti seorang bayi yang tergantung kepada ibunya. Tidak dapat berbuat dari dirinya sendiri. Kita haus dan rindu akan perlindungan Allah yang penuh kasih itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saudaraku yang terkasih, kerinduan orang percaya
tertuang dalam air mata pada siang dan malam, bergumul dalam doa dan nyanyian, seruan dan cerita pilu kepada Allah untuk kiranya berkenan memperlihatkan kuasa-Nya dalam hidup kita, orang percaya. Kesungguhan kita orang percaya dapat dinyatakan dalam kerendahan dengan binaan air mata kepada Allah. Hanya kepada Allah saja Allah berkenan kepada orang-orang yang penuh jiwanya. Orang percaya yang berada dalam hati yang gundah gulana mengingat indahnya persekutuan di rumah Allah untuk sorak-sorai dan nyanyian syukur bersama saudara sesama orang percaya. Kerinduan ke dalam rumah Allah itu menjadikan hati yang terikat dan tertuju kepada Allah sendiri. Kerinduan itu sendiri telah membangun hati yang tetap bersekutu dengan sesama orang percaya. Dengan ingatan dan kerinduan itu, kita menundukkan diri kita kepada kuasa Allah yang hadir dalam kehidupan kita. Allah hadir dalam diri kita sebagaimana Dia hadir dalam diri saudara-saudara kita dan bagi orang lain. Kehadiran Allah ada dalam diri Yesus Kristus yang telah mati karena dosa-dosa kita, dikuburkan dan telah bangkit pada hari ketiga untuk membangkitkan kita dari kematian. Bahwa kita pada persekutuan yang kekal bersama Allah, inilah kerinduan kita untuk dapat melihat Allah yang hidup. Diri kita yang rindu melihat Allah dan Allah yang hadir dalam diri kita menjadi kekuatan kita menghadapi segala kesulitan dan derita yang sedang terjadi di bumi ini. Kita orang percaya berserah sepenuhnya kepada Allah, merindukan dan menginginkan kehendak-Nya saja yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam susah dan senang, dalam sehat dan sakit, dalam suasana tenang ataupun gelisah. Saat dunia dilanda pandemi COVID-19 atau virus corona ini, pemazmur kita berkata, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepada-Nya, penolongku dan Allahku." Jiwa yang tertekan dan gelisah melemahkan sendi-sendi kehidupan. Jiwa yang remuk dan berserah kepada Allah menjadikan jiwa yang kuat dan tangguh menghadapi tantangan hidup. Berserah kepada Tuhan menerima kekuatan dan pertolongan. Hidup bersyukur melahirkan sukacita dan ketangguhan jiwa. Yesus Kristus yang telah bangkit itu memberikan kekuatan menghadapi penderitaan hidup hingga masuk ke dalam persekutuan hidup yang kekal. Tuhan Yesus mengasihi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur atas kasih dan kebaikan-Mu yang telah memilih kami untuk beroleh anugerah keselamatan. Di hari ini kami memanjatkan doa agar kami semua terhindar dari wabah virus COVID-19. Kami memohon perlindungan-Mu, ya Bapa, untuk diri kami, untuk keluarga kami, dan untuk orang-orang yang kami sayangi, agar kami semua dihindari dari serangan virus corona. Kiranya Engkau yang menjadi benteng perlindungan kami dari virus-virus tersebut, yang mampu menyerang kami, menyerang sendi-sendi kehidupan kami, dan seluruh tatanan kehidupan kami. Ya Tuhan, saat ini kami terserang oleh
ini yang sedang meneliti virus tersebut, sehingga berkat hikmat-Mu dapat segera ditemukan obat atau vaksin untuk melawan dan mencegah serangan virus corona di hari-hari ke depan. Bapa kami yang juga penyelamat kami berdoa untuk orang-orang yang pada saat ini merasakan efek dari virus tersebut. Kami umat-Mu ya Tuhan tidak dapat lagi berkomunikasi seperti sebelumnya, berkumpul beribadah di rumah-Mu seperti sebelumnya. Engkaulah yang menghibur hati kami ya Tuhan. Jauhkan kami dari keijangan, jauhkan kami dari jarak yang menghambat kami untuk saling mengasihi oleh karena virus ini. Ya Tuhan, Engkaulah Tuhan yang menyembuhkan kami dari segala penyakit dan pergumulan kami. Kami percaya Tuhan, oleh seruan tangan yang tulus itu, segala kehidupan kami akan diperbaiki dan kami akan mengalami berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mampu ya Tuhan, karena tangan Tuhan menguatkan kami dari segala keterpurukan, dari segala bencana yang kami hadapi saat ini. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu yang telah menanggung segala dosa kami, segala kesalahan kami. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau. Pujilah nama-Mu ya Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Anak-Mu yang kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembali kita buka nyanyian sambil kita teduhkan kesembahan. Seperti bayi yang baru lahir sepenuhnya tergantung kepada ibunya, dan seperti rusa yang merindukan sungai yang mengalir, demikian jiwa kita merindukan Tuhan. Kita haus dan rindu akan kerinduan Allah yang penuh kasih itu. Kita tergantung hanya kepada Allah saja. Kiranya diri kita yang hidup dengan Allah dan Allah yang hadir dalam diri kita menjadi kekuatan kita menghadapi segala kesulitan dan derita yang sedang terjadi di bumi ini. Kiranya hendaknya dan kehendaknya sajalah yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam susah dan senang,
dalam sehat dan sakit, dalam suasana tenang ataupun gelisah. Saat bumi dilanda pandemi COVID-19, kita berserah kepada Allah yang memberi kita kekuatan menghadapinya. Ya Tuhanku dan Allahku, Engkaulah kekuatan kami. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih karunia Allah Bapa dan penyertaan Roh Kudus yang menyertai kalian semua. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu buat jemaat AKBP Ujung Batu. Tetap semangat, tetap di dalam Tuhan, tetap berdoa agar virus ini cepat berlalu, dan tetap di rumah, stay at home, sambil kita berpengharapan hanya kepada Allah. Shalom.